Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTSN 1 Kota Malang bersama saya Amira Mayasa Azalea. Hari ini kita kedatangan salah satu teman kita yang kemarin meraih gold medal di ajang KSM. Bagi kalian yang belum tahu apa itu KSM, KSM adalah singkatan dari Kompetisi Sains Madrasah. Dan kegiatan ini diadakan oleh Kemenak. Penasaran siapa orangnya? Mari kita sapa bersama. Halo Kak. Halo. Bisa perkenalkan diri dulu? Ya, perkenalkan saya Ahmad Kausar Ramadhani dari MTSN 1 Kota Malang. Oke. Bisa dipanggil Kak Kausar? Iya. Kak Kausar, apa saja prestasi yang sudah diraih sebelum KSM ini? Sebelum KSM ini alhamdulillah saya juga mengikuti OSN. Kemarin alhamdulillah dapat medali silver. Dan saya juga pernah mengikuti lomba Kosmi yang dilaksanakan oleh Abak Academy. Juga alhamdulillah mendapatkan medali emas. Alhamdulillah, keren banget ya, berarti memang sudah berpengalaman dari sebelum-sebelumnya. Ya, benar. Lalu kalau boleh tahu kemarin KSM menang di bidang apa? Saya mengikuti KSM itu di lomba IPA terintegrasi. Jadi ilmu pengetahuan alam cuman diintegrasi atau dicampur dengan agama. Jadi itu maksudnya IPA dicampur sama agama gitu? Iya, benar. Oke. Lalu bagaimana nih perasaannya pas sudah tahu pengumuman dapat gold medal? Apalagi ini kan di ajang yang bergengsi ya, KSM. Ya, pertama-tama saya mesti bersyukur dan berterima kasih pada semua orang yang telah mensupport saya. Ya, kemudian pastinya senang lah ya. Soalnya kan sudah perjuangan dari kelas 8 akhirnya sampai sekarang juga ikut OSN dan KSM. Ya pastinya senang karena perjuangan selama ini tidak sia-sia. Alhamdulillah. Berarti kemarin itu persiapannya itu mateng banget ya dari 8 semester akhir. Iya, jadi kalau MTS itu kan ada program kelas Olim ya. Iya. Jadi awalnya sudah diseleksi kelas Olim, kemudian ada yang namanya pembinaan intensif itu. Dari kelas Olim tersebut seleksi lagi untuk mengikuti pembinaan intensif. Setelah dibina nanti ada seleksi lagi untuk mengikuti OSN dan KSM. Tergantung juknisnya nanti berapa peserta yang per sekolah diajukan ke lomba tersebut. Kemudian nanti setelah lolos ke seleksi dari sekolah akan mengikuti seleksi kota, kemudian provinsi dan ke nasional. Nah, dari tingkatan-tingkatan ini ada pembinaan juga dari tentor-tentor yang sudah lama menemani MTSN untuk mengikuti lomba. Berarti memang benar-benar mateng banget ya ini persiapannya. Itu kalau bisa dijelasin lagi, persiapannya itu tentor-tentornya itu ngajarinnya berapa kali seminggu, Kak? Kalau tentor-tentornya itu untuk IPA kan ada biologi sama fisika. Jadi kalau sudah intensif ya, jadi untuk biologi dan fisika itu per hari ada 2 sesi. Satu sesi itu 90 menit. Kemudian ngajarnya itu dari Senin sampai Sabtu, berarti 6 hari. Dan tidak ada pelajaran di sekolah. Jadi setiap hari saya pembinaannya di lab IPA terus dari pagi sampai sore, kira-kira jam 4 gitu. Wah, keren banget, keren. Cara bagi waktunya, cara kayak gimana semangatnya Kak Kausar ngikutin pembinaan itu setiap hari, keren banget, acungin jempol. Nah itu pastinya kan ada masa kita down, ada masa kita juga semangat. Itu kayak gimana Kak Kausar biar nggak terlalu bosen gitu? Kalau waktunya semangat ya belajar. Kemudian kalau waktunya down ya harus belajar juga. Jadi tetap aja belajar terus supaya bisa dapat medali. Saya kan namanya juga perjuangan ya, ada semangatnya. Berarti mau down mau apa harus belajar, harus sama berdoa. Iya, berdoa juga penting banget sih, keren. Habis itu KSM ini kan diikuti oleh siswa seluruh Indonesia ya. Kira-kira kemarin berapa nih yang mengikuti kompetisi IPA? Kalau yang ikut kira-kira kemarin IPA kan setiap provinsi diambil satu perwakilan dari setiap provinsi. Jadi kemarin yang IPA SMP terintegrasi
IPA MTS ya, itu ada 34 peserta yang ikut. 34. Iya. Dan itu ada berapa medali? Medalinya itu ada setengahnya ya, kira-kira 15. Untuk tiganya itu tiga itu medali emas, kemudian yang 5 itu perak, dan 7 itu medali perunggu. Oke. Lalu hal apa nih yang paling challenging saat mengikuti kompetisi ini? Yang paling challenging ya untuk persiapan kan sudah awal-awal memang persiapannya sudah matang ya, sudah diajari pelajaran IPA untuk olimpiadenya sama pelajaran agama karena ini terintegrasi ya. Cuman kalau saat pelaksanaannya itu yang challenging itu adalah menjaga mental, karena kan ini pelaksanaannya offline atau luring ya. Jadi kita dikumpulkan dalam satu ruang 34 peserta, akan berkompetisi bersama di satu ruangan tersebut. Dan kita kalau nggak kuat gitu, misalnya lihat, oh itu kok sangat kelihatannya pinter banget gitu. Jadi nanti harus kuat mental supaya nggak terkecoh sama yang lain-lain. Iya, benar-benar. Berarti kita memang kalau ikut lomba itu nggak cuman pikirannya aja ya, juga mentalnya juga. Karena soalnya aku itu juga ngerasa misalnya kayak lomba habis itu ada video yang lebih bagus, itu juga bisa mempengaruhi ya. Iya. Habis itu cara jaga mental itu kayak gimana kalau Kak Kausar? Kalau jaga mental ya, kalau saya kemarin sempat down lihat anak yang ikut KSM lain ya, yang 34 peserta itu lebih pinter gitu ya, saya nggak usah dihiraukan. Soalnya kan juga saya baru persiapannya juga sudah dari kelas 8 semester akhir, itu sudah banyak ya. Persiapannya kan dari setiap orang macam-macam, dan ya rezekinya juga beda-beda gitu. Iya, berarti fokus sama diri sendiri, sama nginget perjuangannya yang dulu yang udah lama banget. Pokoknya mau menang kalah urusan nanti ya, yang penting harus lakukan yang terbaik. Iya. Habis itu hal apa yang memotivasi Kak Kausar saat mengikuti kompetisi ini? Yang memotivasi saya ya pastinya menang ya, soalnya setiap lomba kan harus pengen menang. Cuman yang motivasi saya lagi ya, soalnya kalau kita ikut lomba-lomba olimpiade di SMP ini, insya Allah akan mempermudah kita di jenjang selanjutnya. Jadi nanti SMA atau MA gitu, kita bisa insya Allah lolos lah, langsung diterima di jenjang selanjutnya gitu, dipermudah. Soalnya memang ini itu ya, ajang bergengsi ya KSM. Habis itu yang terakhir nih Kak, bisa buat 1-2 kalimat untuk memotivasi teman-teman yang di luar yang mau ikut KSM tahun depan mungkin? Ya, motivasi saya mungkin ya jangan lupa belajar dan berdoa. Dan yang penting itu restu kedua orang tua ya, dan restu guru-guru pastinya. Oke, sekian podcast hari ini. Saya Amira Mayesa Zalaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.